juga mengenali yang namanya cyber security ya. Jadi cyber security di sini bagian dari audit siang gitu ya, di mana untuk melihat ya bagaimana sistem keamanan cyber ya, Ya, di mana dewasa ini tambahan. ya yang namanya ketergantungan ya terhadap 2 minggu lagi uh, masih nih. bebe- 2 minggu lagi masih. terhadap yang namanya IoT Terasa ya? ya terhadap kepentingan atau juga kebutuhan terhadap IoT, Internet of Things, dan juga machine learning dan juga artificial intelligence itu sangat kuat gitu ya, sangat pesat gitu ya, sangat tergantung gitu ya. Tidak ada yang tidak tergantung begitu ya. Nah, sehingga aspek keamanannya harus diperhatikan ya, terutama dari lalu lintas di mana lalu lintasnya adalah lalu lintas yang menggunakan cyber gitu ya, atau dengan nirkabel gitu ya, atau juga dengan transformasi uh, tanpa bertemu langsung ya, itulah disebut dengan cyber gitu ya. Maka harus didukung oleh sistem keamanan yang memadai gitu ya. Maka ini juga harus dinilai, diassess ya dalam audit SIA. Nah, berdasarkan pada apa ya, berdasarkan data report IBM ya tahun 2022, bahwasanya resiko apa ini cyber ini besar gitu ya. Resiko cyber ini besar. Bahwasanya 2002 itu 2022 ada 4,35 million ya, artinya triliunan udah rugi karena diretas gitu kan. Karena ransomware juga 4,5 triliun gitu ya. Dan juga karena phishing tinggi ya. Nah, sekarang kalau kita klik link sembarangan aja langsung kena apa ya? Kena yang namanya apa tadi ransomware ya, atau juga diretas langsung atau juga dalam bentuk phishing gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Ada aja yang tertipu gitu kan karena ini. Nah, sehingga eh, harus didukung oleh keamanan yang memadai gitu ya. Bahwa saja di beberapa negara hampir merata itu kena kerugiannya ya. Hampir merata. Yang paling besar itu di Amerika gitu ya. Tahun 2022 ya. Di ASEAN juga besar gitu ya. Hampir tiap hari orang ada yang terkena gitu kan, kena phishing, kena undangan APK ya kan, aplikasi APK gitu kan. Nah, ini resikonya sangat tinggi. Nah, bagaimana kalau sekelas perusahaan, kalau sekelas orang sering gitu ya. Nah, tentu saja bisa menimbulkan kerugian yang besar kalau itu adalah perusahaan kan gitu ya. Maka data-data menunjukkan bahwasanya sekelas perusahaan itu korban juga gitu ya. Korban juga meliputi bentuk-bentuknya phishing ya, bisnis mail, email gitu ya, atau juga software-software yang kita install sembarangan ya, atau vulnerability in third party software gitu ya, atau karena pencurian informasi gitu kan, dari HP gitu kan, atau juga social engineering, atau juga compromise security, atau juga cloud misconfiguration, atau juga sistem error. Nah, ini semuanya menunjukkan tinggi banget gitu ya. Besar kerugiannya udah ditimbulkan karena itu. Risiko cyber gitu ya. Nah, sehingga uh, juga berdampak pada rata-rata waktu itu diperlukan ya. Banyak orang yang downgrade sistem gitu ya, atau juga banyak orang off off dari usahanya dulu untuk untuk menyederhanakan sistemnya atau melihat keamanan sistemnya gitu kan. Disebabkan karena itu ya. Nah, ini dia data-datanya. Dan juga AI gitu ya. Artificial Intelligence juga penggunaannya ini makin banyak ya. Bagaimana AI itu ya bisa mengubah video orang ya, ya
orangnya sendiri jadi dua, gitu kan? Atau orangnya tidak berbicara tapi bisa berbicara, gitu kan? Nah, sehingga implikasinya ada apa ya? eh, Full deploy, partial deploy, dan juga fully deploy. Nah, besar pengaruh AI ini disalahgunakan orang begitu. Begitu juga perlindungannya, gitu ya, di mana uh, harus dilakukan perlindungannya di sini terhadap data-data itu, gitu ya, dalam berupa artificial intelligence platform, kemudian device sector approach, atau juga melakukan ekstensifikasi enkripsi, kemudian juga melakukan training, ya, dan juga sampai melakukan uh, apa ya, security system complexity. Jadi memang sistemnya harus di kompleksitas sehingga tidak mudah dijebol begitu ya perlindungannya. Nah, berdasarkan insiden menunjukkan bahwasanya phishing itulah yang banyak dilakukan orang ya. Phishing, tipe-tipe insidennya ya. Kemudian juga bisa ransomware gitu ya, atau juga bisa berupa hardware misconfiguration atau juga unauthorized access terjadi gitu ya. Nah, ransomware statistik menunjukkan bahwasanya ini trennya terus linear meningkat ya. Sampai dengan 2025 juga makin besar kerugiannya ransomware gitu ya. Ya, bentuk-bentuk penip apa ya, seolah-olah asli gitu kan, padahal tidak kan gitu. Itulah namanya ransomware gitu ya. Dan dampak yang ditimbulkannya biaya gitu kan, damage cost. Nah, damage cost-nya itu makin meningkat. Dan juga beberapa negara serangan ransomware itu tinggi gitu ya. Di Amerika tinggi ya kan, di Kanada, di Prancis, di Australia, di Jepang, Brazil, Jerman gitu ya, tinggi ya. Begitu juga statistik yang lainnya ya menunjukkan secara global ya. Nah, ini trennya juga meningkat. Dan sektor-sektor yang diserang ransomware itu kebanyakan adalah apa ya, masalah legal yang berkaitan dengan aspek hukum ya, hukum, kemudian juga industri manufacture. Nah, ini juga sektor yang diserang. Kemudian juga sektor keuangan dan juga sektor sumber daya manusia. Dan rata-rata pembayaran yang ditimbulkan juga meningkat. Dan juga ransomware di sini berdampak ya terhadap organisasi ya, berdampak terhadap organisasi. Dan juga kenapa bisnis bisa membayar ransomware ya? Karena ya untuk menghindari loss revenue ya, atau juga menghindari perlambatan sistem gitu ya, atau juga tidak adanya backup ya, data yang memadai, atau juga recovery karyawan dan juga delay-delay yang lainnya. Oke ya, nah itulah kita lihat ya bagaimana dalam hal ini bahwasanya bentuk-bentuk cyber attack ini pada saat ini trennya terus meningkat ya, dan ini merupakan fokus perhatian ya dalam audit sistem informasi akuntansi. Itu saya kira dari bahan ini. Mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Dan mohon absennya diisi ya di satu usul ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapa proyek ekonomi Islam? Terima kasih Pak. Ya, bahannya udah saya share ya. Baik Pak. Silakan download.